Di sebuah pesisir Banten, pada tahun 1813, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi cahaya bagi umat Islam Nusantara. Namanya Nawawi, namun dunia akan mengenalnya sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejak kecil, cintanya pada ilmu sudah terlihat jelas. Ia bisa membaca Al-Quran jauh lebih dulu dari teman-temannya, dan hatinya selalu terpaut pada hadis dan fikih. Setiap tarikan napasnya adalah rasa ingin tahu, dan setiap langkahnya menuju ilmu bagaikan berjalan di jalan cahaya yang tak pernah padam. Masa mudanya dihabiskan di berbagai pesantren di Banten, menyerap ilmu dari para ulama terkemuka. Tapi Syekh Nawawi merasa dahaga ilmunya belum terpuaskan. Panggilan dari kota suci Mekah begitu kuat. Dengan tekad baja, ia meninggalkan kampung halaman, mengarungi lautan, dan menempuh perjalanan penuh rintangan. Semuanya demi menimba ilmu di tanah yang penuh berkah. Di Mekah, ia belajar dari para ulama besar abad itu. Hari-harinya dihabiskan di majelis-majelis ilmu, menyerap setiap kata, memahami setiap makna, dan menorehkan semuanya dalam hati. Tak hanya belajar, ia juga mulai mengajar. Para santri dari berbagai penjuru Nusantara berdatangan, ingin meneguk ilmu darinya. Bagi Syekh Nawawi, ilmu bukanlah harta untuk disimpan, melainkan cahaya yang harus dibagikan agar menerangi banyak orang. Dari ketekunan dan kesungguhannya, lahirlah karya monumental. Ia menulis kitab-kitab fikih yang hingga kini menjadi rujukan utama para ulama di Nusantara. Ia menafsirkan Al-Quran dengan kedalaman yang luar biasa, dan menulis buku-buku tasawuf yang menuntun hati para pembacanya untuk lebih dekat kepada Allah. Setiap goresan penanya adalah wujud cinta dan pengabdiannya pada ilmu dan agama. Namun, hidup di Mekah bukan hanya tentang ilmu dan pena. Syekh Nawawi juga diuji dengan kesabaran dan kerinduan yang mendalam. Pada tanah air, ia rindu kampung halamannya, rindu keluarga, dan rindu tanah Banten yang hangat. Tapi ia tahu, tugasnya jauh lebih besar dari sekadar rasa rindu. Ia harus menjadi lentera bagi umat yang jauh di Nusantara. Ia tetap teguh menjalani kehidupan yang sangat sederhana, menahan segala godaan duniawi, dan selalu menunjukkan akhlak mulia sebagai teladan bagi murid-murid dan sahabatnya. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Syekh Nawawi tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan akhlak, keikhlasan, dan keteguhan iman. Murid-muridnya kembali ke tanah air, membawa ilmu yang murni, dan menyebarkan warisan spiritual yang tak ternilai harganya. Dari Banten hingga Jawa, dari Aceh hingga Sulawesi, nama Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai ulama besar, seorang guru dan pencerah hati. Pada tahun 1897, Syekh Nawawi wafat di Mekah, meninggalkan dunia dengan warisan ilmu yang abadi. Namun, cahaya yang ia nyalakan tak pernah padam. Setiap kitabnya, setiap ajarannya, dan setiap langkah santrinya yang kembali ke Nusantara adalah bukti bahwa ilmu sejati tak mengenal batas ruang dan waktu. Ia tetap hidup dalam hati umat, menjadi mercusuar bagi mereka yang haus akan pengetahuan dan bimbingan spiritual. Syekh Nawawi Al-Bantani bukan sekadar ulama. Ia adalah simbol kesabaran, ketekunan, dan pengabdian total kepada Allah dan umat manusia. Dari Banten hingga Mekah, dari masa lalu hingga kini, namanya terus menggema sebagai pengingat bahwa ilmu dan iman adalah harta yang paling berharga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagikan video ini dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.